Sat, selanjutnya nih Sat. Saya kan ini pernah nungguin Sat, lama banget itu. Begitu ada laporan, ternyata barang saya ini hilang Sat. Ya, saya harus menghilaskannya Sat. Atau ini gimana Sat? Apakah saya memang harus menghilaskannya? Kemudian, ini kan bukan tanggung jawab saya Sat. Ini tanggung jawab dari sellernya. Betul. Itu jadi gimana Sat? Dia harus ganti rugi. Harus ganti Nggak bisa dibebankan kepada penjual. pembeli. Nggak bisa dibebankan kepada pembeli, nggak boleh. Jadi seandainya kita ngirim, terus barangnya hilang, si customer bilang, mana nih saya belum dapat sampai sekarang. Ya, ini kita sekarang anggap semua orang jujur ya, Ya, benar-benar. bukan bohong-bohongan ini. Iya, iya. Jujur ya, jujur. Terus kita sebagai penjual, maka kan kalau kita kirim berarti pakai kurir tuh. Ya. Yang bisa kita lakukan minta ganti rugi sama kurir. Ya. Tapi nggak boleh kita bebankan kepada penjual. Penjual intinya tahu beres. Nah ini penting ini masalah penjual. Kok penjual sih? Tidak boleh dibebankan kepada pembeli. Ya. Pembeli intinya tahu beres. Dan ini penting masalah ini karena banyak penipuan. Banyak penipuan ngomongnya kayak gini. Misalnya di Instagram ada jual beli barang impor yang murah. Kemudian beli. Nanti dihubungi sama penjualnya. Maaf Pak, maaf Bu, ini barangnya nyangkut di bea cukai. Iya. Minta tolong bayar sekian-sekian supaya barangnya bisa keluar. Ya kan? Itu haram dilakukan oleh penjual karena pembeli tahu beres. Salah satu syarat jual beli adalah barangnya bisa diserahkan. Misalnya ini sekarang saya punya ayam nih. Ya. Bilal beli dari saya ayam kan? Ya. Saya dapat uangnya, ayamnya lepas. Ya. Saya nggak bisa bilang, yaudah Bilal ambil aja tuh ayamnya tuh, tinggal kejar aja. Nggak boleh. Harus penjual yang serahkan. Itu syarat utama, barangnya bisa diserahkan. Jadi kalau ada alasan nyangkut lah, hilang lah, apalah, tidak boleh dibebankan ke pembeli. Nggak boleh dibebankan. Jadi kalau nggak bisa ganti rugi, balikin duitnya, udah gitu aja. Nah tinggal si penjual cari tahu nih hilangnya gara-gara siapa. Pasti kan ke kurir. Ya. Ya udah, berdebatlah sama kurir, berdebatlah sama ekspedisi. Tapi pembeli tidak boleh dibebankan apapun lagi. Tinggal dua aja. Tunggu sebentar lagi Pak ya, kita akan cari barangnya, atau ya udah nih balikin uangnya. Mohon maaf karena terjadi kehilangan. Kesalahan ya. Nggak boleh. Ya udah Pak, ikhlasin aja lah Pak, namanya juga nggak bisa, nggak boleh. Walaupun itu bukan kesalahan penjualnya, Sat. Misal penjualnya pokoknya udah sesuai nih ngirim, tapi malah hilang di jalan nih, Sat. Itu walaupun seperti itu. Iya, berarti kan salah kurir misalnya. Salah kurir. Berarti pembeli penjual ke kurir. Penjual. Karena dia sebagai wakil penjual dalam menyerahkan barangnya. Kenapa kamu nggak amanah? Nanti si kurir bilang, oh bukan salah saya, dimalingin misalnya contoh gitu kan. Nah itu nanti ada lagi bagaimana cara penyelesaiannya. Intinya pembeli nggak boleh dibebani. Jadi nggak boleh bilang ikhlasin aja Pak. Jadi rugi ditanggung sama penjual. Dia bayar uang yang tadi udah ditransfer, dia balikin lagi. Oke. Kayak gitu. Oke, itu tadi Sat dari segi customer ke penjual. Nah, sekarang ini anggaplah dari segi seller ke customernya nih Sat. Nah, ini ada kadang kan Sat ada customer yang beli dagangan pakai pay later itu untuk mendapatkan diskon tertentu. Itu pembayaran saya itu kan secara tidak langsung pembayarannya itu secara berkala, cicil mencicil. Nah, tapi dari perantaranya itu Sat. Nah, itu apakah saya ikut dapat dosanya ini karena saya sedang terlibat saya dapat dosanya juga atau gimana? Ya, itu sekarang kalau saya beli ini, saya jual minuman kayak gini. Terus saya jual ya minuman kayak gini ya. Kan orang beli intinya. Yeah. Orang beli kan. Saya kan nggak perlu nanya, itu uangnya uang kamu kah? Atau kamu maling? Kamu curi kah uangmu itu? Paham nggak maksudnya? Iya, paham. Jadi itu udah bukan urusan penjual. Bagaimana cara beli, yang penting kamu beli, saya dapat uang. Saya jual barang yang halal, dan kamu kasih saya uang, dan uang itu kan halal. Ya kayak gitu ya. Adapun cara perolehannya dia, itu bukan urusan kita. Nggak perlu jadi detektif. Walaupun kita tahu nih Sat, pembeliannya secara pay later itu Nah kalau tahu, yang bisa kita lakukan cuma sebaiknya jangan gitu aja. Pertanyaannya sekarang, dia itu apakah jadi mitra? Kalau dia tahu berarti ngapain jadi mitra? Kan paham nggak sama sini? Kalau dia tahu bahwa itu nggak boleh, kenapa dia jadi mitra? Berarti kan dia tahu. Tadi kan dia nanya tuh, apakah saya ikut berdosa? Iya, betul. Kalau dia tahu
aku jadi mitranya ini supaya pay later, dan orang-orang yang beli biasanya berhutang dari itu kan dia tahu, berarti dia membuka jalan itu kan. Iya, iya. Nah, kalau itu ya dia berarti sengaja, itu nggak boleh seharusnya. Tapi ini pertanyaannya, kalau dia nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak usah cari tahu. Jadi maksudnya udah terjadi pembelian ya sudah sah. Tapi Paham nggak sampai di sini? tapi seharusnya tahu sih Ustaz, karena kan itu termasuk dalam. Berarti kan dia sebagai mitra, Iya, ya kan? iya. Kalau saya, tapi tentu aja berat ya. Kalau saya pribadi sih hanya bisa mengatakan agak susah di sini. Karena kalau seandainya dia nggak ada kuasa juga untuk menasihati agar jangan ambil program itu, Iya, iya. ya kan? Iya. Sedangkan tinggal pilihan. Kalau dia keluar, Iya. apakah jual belinya itu sampai jatuh sehingga bangkrut Iya. atau tidak? Kalau sampai bangkrut berarti dia mau nggak mau stay aja di situ. Boleh. Iya, kalau dia bakal bangkrut. Tapi kalau ternyata kalau dia keluar cuma kurang sales 20%, 30%, masih bisa hidup kok, nggak apa-apa. Berarti lebih baik dia pilih keluar. Keluar. Kayak gitu. Ya. Jadi fatwa atau syariat dia memang keras dalam masalah ini, tapi ingat ad-darurah tubih mahzurat. Yang darurat itu membolehkan yang haram. Darurat membolehkan yang haram. Jadi jangan sampai misalnya gara-gara kita bilang nggak boleh, akhirnya dia bangkrut dan nggak punya cadangan. Iya, cadangan Seperti itu penghasilan. kan, maka nggak boleh kita. Berarti dianya diuzur. Tapi kalau kayak kita berdua, misalnya kita seandainya nggak ikut itu, cuma kurang 20%, Iya. masih bisa hidup dan seterusnya, berarti kita sebaiknya keluar. Jadi ya itu masing-masing punya keadaan tersendiri. Masing-masing. Nggak bisa dipukul rata. Oh. Iya. Ya, Ustaz. Tapi kalau saya tanya kaidahnya apa? Tolong menolong dalam keburukan, dia kena dosa yang sama. Tolong menolong dalam apa? Dalam keburukan. Iya. Tapi kalau dia terpaksa, karena kalau seandainya dia keluar bakal Bangkrut. ya berarti dia Stay. diampuni di situ. Wallahu alam. Itu udah masalah fatwa ya. Kalau fatwa lebih baik tanyanya sama ulama besar. Oke, Ustaz. Yang kedua, Ustaz.